Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi baina rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulillahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi. Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini, memberikan kita waktu hari ini, memberikan kita umur hari ini untuk senantiasa sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita dari hari ke harinya, untuk sama-sama bisa menjadi makhluk-makhluk yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar kebenaran. Membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, teman-teman sekalian. Baik teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini kita akan membahas lagi tentang kisah-kisah Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sahabat yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ini adalah orang yang kaya raya juga di zaman itu. Sebelum masuk Islam dia adalah orang-orang Quraisy. Tetapi dia tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kebiasaannya pada waktu itu. Jadi pada waktu itu orang-orang Quraisy masih menyembah berhala, masih menyembah batu, masih menyembah matahari. Sedangkan Utsman bin Affan ini tidak suka dengan kebiasaan seperti itu. Padahal waktu itu dia belum mengenal sama Islam. Dia saudagar kaya raya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendatangi dia bersama Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi Utsman bin Affan, lalu Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam. Seketika itu alhamdulillah Utsman ikut kepada Rasulullah SAW. Utsman ikut untuk masuk ke ajarannya Rasulullah SAW. Jadi teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ini mendapat julukan teman-teman sekalian. Yang mendapat julukan dari baginda Rasulullah SAW adalah Zun an-Nurain, pemilik dua cahaya. Zun an-Nurain itu julukan untuk Utsman bin Affan. Kenapa diberi julukan seperti itu? Kenapa diberi julukan dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri dari baginda Rasulullah SAW. Beliau menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah. Kemudian ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan lagi dia dengan Ummi Kalsum, putri dari Rasulullah SAW. Makanya dia mendapatkan gelar pemilik dua cahaya. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanan Utsman bin Affan untuk membantu agama Allah. Jadi pada waktu itu perang sedang berlangsung teman-teman sekalian.
Sedangkan waktu itu kondisi dari sahabat-sahabat Rasulullah sudah mulai kehabisan harta, Abu Bakar As-Siddiq juga sudah kehabisan harta. Sehingga waktu perang itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang berkorban untuk perang ini, maka kujaminkan surga untuk dia. Subhanallah. Seketika itu juga Utsman bin Affan langsung menghabiskan hartanya pada waktu itu. Langsung menyumbangkan kurang lebih 900 ekor unta dan 100 ekor kuda untuk perang. Kemudian memberikan hartanya beribu-ribu dinar untuk membantu perang pada saat itu. Pengorbanan Utsman bin Affan, teman-teman sekalian, ketika mengenal Islam, seketika itu harta di kepala dia itu, kekayaan di kepala dia itu hilang seketika. Semata-mata betul-betul dihabiskan untuk membantu agamanya Allah. Jadi suatu ketika teman-teman sekalian, waktu perang Badar itu Utsman bin Affan ini tidak ikut. Karena waktu itu putri dari baginda Rasulullah, Ruqayyah, sedang sakit. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Utsman untuk tidak ikut berperang pada waktu itu. Dia disuruh untuk menjaga istrinya, menjaga putri Rasulullah. Ketika perang selesai, kemenangan diraih oleh pasukan muslim. Pada saat itu juga meninggallah istri dari Utsman bin Affan, meninggallah putri dari Rasulullah, Ruqayyah. Meninggal, kemudian Rasulullah menikahkan lagi Utsman dengan Ummi Kalsum, adik dari Ruqayyah. Diberilah dia gelar pemilik dua cahaya. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tragis ketika wafatnya Utsman bin Affan pada waktu itu adalah ketika difitnah, teman-teman sekalian. Difitnah oleh salah satu orang Yahudi yang berpura-pura menjadi seorang muslim. Orang Yahudi yang berpura-pura masuk sebagai orang Islam pada waktu itu. Jadi ketika menjelang kematian Utsman bin Affan ini, Utsman sempat bermimpi, teman-teman sekalian. Jadi pada waktu itu Utsman bin Affan sedang berpuasa, paginya dia berpuasa, kemudian dia tertidur dan bermimpi. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah telah wafat, Umar bin Khattab telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Kemudian ditunjuklah Utsman bin Affan sebagai pemimpin Islam pada waktu itu. Ketika Utsman bin Affan ingin menemui ajalnya, sempat bermimpi bertemu sama Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar dan bertemu dengan Umar bin Khattab. Mereka bertiga berkata, wahai Utsman bin Affan, berbuka puasalah bersama kami. Subhanallah. Pada paginya itu Utsman bin Affan sedang berpuasa, teman-teman sekalian. Kemudian bermimpi, Rasulullah katakan kepadanya, wahai sahabatku Utsman, berbuka puasalah bersama kami. Itulah tanda dari Rasulullah SAW bahwa hari itu Utsman akan mati. Utsman bin Affan akan menemui ajalnya. Jadi pada hari itu, teman-teman, berkumpullah para pemberontak ini mengepung rumah Utsman bin Affan. Mengepung rumahnya, lalu ada para sahabat juga berkumpul di situ. Para sahabat berkata, wahai Utsman, kami akan menunggu di sini, kami akan membela kamu, kami akan melawan para pemberontak itu. Tapi apa kata Utsman bin Affan, teman-teman sekalian? Dia berkata, pulanglah kalian semua, pulanglah. Biarkan aku yang menghadapi para pemberontak ini, kata Utsman. Biarkan aku yang menghadapi pemberontak ini, pulanglah kalian para sahabatku. Berulang kali Utsman membujuk para sahabatnya untuk pulang. Sampai akhirnya para sahabat-sahabat ini meninggalkan rumah Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu rumahnya hanya tinggal Utsman dan keluarganya saja. Pada hari kematiannya itu datanglah orang-orang pemberontak ini, lalu menggedor-gedor pintunya. Utsman membuka pintu. Lalu seorang pembunuh yang dijuluki pada waktu itu pembunuh hitam, pemberontak yang tiba-tiba langsung menebaskan pedangnya lalu ditangkis sama Utsman bin Affan sehingga tangannya ini terputus, teman-teman sekalian. Tangannya terputus. Kemudian ditebaslah Sayyidina Utsman bin Affan dengan pembunuh itu, dengan pemberontak itu, sehingga Utsman menemui ajalnya. Beliau pergi dalam keadaan syahid. Beliau pergi dengan keridhaan Allah, berkumpul dengan sahabat-sahabat tercintanya, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Utsman bin Affan ini adalah orang yang
mengumpulkan Al-Quran teman-teman sekalian. Jadi pada waktu itu kan Al-Quran ketika Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, dari Jibril, sahabat-sahabat ini mencatat. Ada beberapa sahabat yang pada waktu itu bisa menulis, bisa membaca. Itulah yang bertugas untuk mencatat firman-firman Allah ini, mencatat wahyu-wahyu yang Rasulullah sampaikan ini. Nah, Utsman bin Affan ini pada waktu itu dia orang terpelajar, dia menulis langsung dari Rasulullah, menulis apa yang langsung Rasulullah katakan, dan dikumpulkanlah dia menjadi kitab, sehingga Al-Quran itu menjadi satu kitab, teman-teman sekalian. Salah satu yang menyusun itu adalah Utsman bin Affan ini, subhanallah. Dia wafat dengan menemui Rasulullah dalam keadaan syahid. Allah ridho kepada dia, dia pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah Utsman bin Affan ini teman-teman sekalian bisa kita jadikan pelajaran bagaimana sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang memiliki gelar radhiyallahu an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Bagaimana mereka mengorbankan harta dirinya, nyawanya hanya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya bahwa janji Allah itu tidak akan pernah teringkari teman-teman sekalian. Siapa yang membantu agama Allah, Allah pasti akan membantu dia. Dan pasti Allah akan muliakan. Allah akan mengangkat derajatnya berkumpul dengan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga kisah ini bisa kita jadikan pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Bagaimana bentuk cintanya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih banyak belajar lagi, masih perlu banyak belajar lagi, masih banyak korban lagi untuk jalan Allah. Semoga kisah ini bisa kita kesanakan dalam hati kita. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.